Mengingat kita akan kedatangan banyak delegasi ini Pak, bagaimana SOP protokol kesehatan untuk menyambut mereka Pak? Bahkan ketika di sini semuanya tetap aman sesuai dengan prokes. Ya, ini kan acara ini dari banyak negara memang berusaha untuk mengakses ke Bali. Nah, tapi belum semua penerbangan internasional dibuka ke Bali, sehingga ada yang melalui hub Jakarta, sebagian besar ada sekitar 350 delegasi, selebihnya udah langsung direct ke Bali. Sehingga memang mereka di samping mengisi e-hack itu yang sudah formulir yang sudah kita sediakan, sehingga pada saat landing mereka sudah lancar. Dan di setiap airport baik di Jakarta maupun Bali mereka sudah diwajibkan untuk melakukan tes PCR. Jadi prosedur protokol kesehatan tetap kita lakukan secara ketat, semua lewat prosedur, karena kita juga diasistensi dan didampingi oleh baik dari Satgas BNPB maupun juga Satgas dari Bali. Jadi saya kira secara protokol kesehatan kita tetap melakukan itu dengan baik, dan itu kan juga dimonitor semua pergerakan-pergerakan itu ya. Saya kira nggak ada masalah dari sisi itu sekarang ini ya. Yakin ya? Oke, sekarang saya ke Pak Putu. Pak Putu, mengingat kita menjadi tuan rumah, ini merupakan waktu yang akan baik sekali untuk kita menghadirkan isu-isu spesifik sesuai dengan tema besar, yakni adalah climate change di sini. Dari DPR sendiri, apa yang akan diangkat dalam forum ini? Terima kasih, Caca. Karena memang kegiatan di Bali ini adalah momentum yang luar biasa untuk tentu meningkatkan ekonomi dan juga membuka kepariwisataan kembali yang selama 2 tahun sudah betul-betul terpuruk. Tapi tentunya isu dengan tema saat ini ya, Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act Against Climate Change. Jadi tentunya ini menjadi isu lingkungan dan isu-isu perubahan iklim yang sangat kritis dan penting untuk dibahas segera. Dan tentu kita ketahui di dunia isu ini menjadi isu yang sangat luar biasa dan sangat penting untuk dibahas. Dan memang dengan hadirnya di Indonesia, kita bisa mengangkat hal-hal yang utama yang kita miliki dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui Indonesia memiliki potensi seni budaya, destinasi yang luar biasa, dan juga begitu juga kearifan lokal yang begitu luar biasa. Nah, jika kita lihat Bali, karena ini kondisinya, kegiatannya ada di Bali, filosofi kearifan lokal di Bali salah satunya adalah Trihita Karana, yang bermakna hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi konsep ini bisa menjadi sebuah sumangsih pemikiran, gagasan, yang nantinya harapannya menjadi sebuah inspirasi bagi dunia untuk menerapkan hal-hal yang memang penggunaan energi ramah lingkungan, hal-hal yang berhubungan dengan memaksimalkan green economy, bagaimana lingkungan terjaga, bagaimana manusianya juga terlibat dalam berbagai kegiatan, bagaimana ekonomi juga tumbuh secara terukur, tidak berdampak negatif kepada alam dan lingkungan. Tapi yang terpenting juga adalah kita ketahui ada sumangsih gagasan pemikiran yang ada di Indonesia, dan karena ini di Bali, salah satunya adalah konsep Hari Raya Nyepi, di mana Nyepi ini merupakan hari raya yang di mana bumi dan manusia diberikan untuk waktu untuk melakukan introspeksi atau melakukan sebuah refleksi, dan ini juga tercermin di mana dunia menerapkan hari yang namanya Earth Hour atau Earth Hour, jam yang berhubungan dengan untuk bumi. Nah, ini korelasinya sangat tepat untuk kita angkat dan bisa menjadikan inspirasi Indonesia untuk dunia. Belum lagi kita punya satu sistem irigasi namanya Subak, di mana kita menggunakan bersinergi dengan alam, tidak menggunakan energi-energi yang merusak lingkungan atau bahkan merusak alam semesta, justru bersinergi di mana air mengalir dari gunung sampai ke laut, tapi dialiri melalui sungai-sungai dan juga ke sawah-sawah. Nah, artinya apa? Gagasan pemikiran yang ada, kearifan lokal yang ada di Indonesia dan saat ini di Bali dan bisa kita angkat menjadi gagasan utama, menjadi pemikiran, gagasan inspirasi bagi masyarakat dunia untuk digaungkan di tingkat yang lebih tinggi. Karena memang tren dunia saat ini lebih mengacu kepada bagaimana semuanya agar ramah lingkungan, menggunakan energi yang bersih, inklusivitas dari berbagai pihak, juga semuanya menyangkut kesehatan terjaga, masyarakat juga
air juga harus juga terjaga dengan baik, udara juga polusi dikurangi. Nah, ini sejalan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals Agenda 2030 yang menjadi komitmen dunia untuk bagaimana memperjuangkan hal ini, dan harapannya ke depan betul-betul Indonesia dapat menginspirasi, dan momentum pasca pandemi seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi betul-betul tepat sekali, dan ini kita sudah suarakan, kita sudah bekerja keras, kita apresiasi dari OC Organizing Committee, Sekjen dan jajaran. Baik. Juga Ketua DPR sudah maksimal, Ketua BKSAP juga maksimal. Kami dari Badan Kerjasama Antar Parlemen selalu menyuarakan dari setahun ini untuk agar semua pihak bisa hadir, datang ke Bali. Juga tujuannya apa? Meyakinkan semua pihak bahwa saatnya bisa berkunjung ke berbagai negara, membuka pintu gerbang, dan meningkatkan perekonomian, dan pada ujungnya adalah kepariwisataan. Indonesia bisa bangkit menjadi sesuatu kemenangan bagi kita, dan mari kita raih ini, dan akhirnya masyarakatlah yang harus mendapatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya semua. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Putu. Mungkin terakhir singkat saja di sini Pak, ini juga menjadi momentum masyarakat bangga dengan DPR kita karena bisa akan sukses, saya harap sukses menyelenggarakan ajang sebesar ini, IPU ke-144. Bagaimana ini Pak? Ya, tentu sekali lagi pembicaraan dengan Pak Gubernur bahwa ini adalah forum internasional pertama yang digelar di Bali, dan DPR yang memulai itu. Betul. Saya kira yang sudah disampaikan bahwa kami juga akan nanti membawa delegasi ini ke Art Center, ke pusat-pusat kerajinan di Bali, untuk supaya juga mereka melihat dan melakukan belanja-belanja. Bahkan kita akan melihat beberapa tempat-tempat pusat-pusat kebudayaan Bali di Uluwatu nanti untuk melihat tari kecak dan lain sebagainya. Jadi kita berharap suatu ketika mereka juga akan menyampaikan kepada dunia keindahan Bali dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Indra Iskandar, Sekjen DPR, Pak Putu Supatma, Wakil BKSAP, Fraksi Demokrat. Kita sukseskan pemirsa Kongres Parlemen Sedunia ke-144 di Bali. Kita bangga dengan parlemen kita bangga dengan Indonesia karena menyelenggarakan ajang sebesar ini, internasional pula pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.